Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja kan? Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi ini akan segera kita mulaikan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Happy ya 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 dan Yesus adalah satu-satunya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, kita akan berdoa buka, tapi sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi Bapa ku datang padamu, dan doa buka akan dibawakan oleh Inci Sisil. Kita berdiri dan kita akan berdoa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Encik harap semuanya untuk duduk manis, tidak ada yang jalan-jalan karena orang akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertataran pada surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena pada pagi yang indah ini kembali lagi kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sentrum Manado bersama dengan guru-guru sekolah minggu mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah melalui ibadah streaming. Tuhan berkati anak-anak yang ada di rumah dan juga guru-guru yang ada di dalam gereja. Kiranya ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengar cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Bila Iblis Menggodaku. Cerita, siapkan itu Alkitab, duduk manis supaya orang boleh mengerti apa yang akan diceritakan nanti oleh Encik Shirley. Ya, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu kita akan membaca dan mendengarkan cerita. Dan untuk itu Encik minta adik-adik semua duduk manis dan menyiapkan itu Alkitab dan siap untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelumnya kita akan masuk atau meminta tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami sehingga saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu dan kami akan membaca dan mendengarkan cerita yang berasal dari Alkitab. Biarlah Tuhan Engkau mau menguasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus sehingga apabila kami mendengar kami boleh mengerti apa maksud daripada firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati juga Enci yang akan memberitakan atau menceritakan cerita Alkitab ini. Biarlah semua boleh diberkati, dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat pada Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini, pada pagi ini. Dan sebelum Encik melanjutkan cerita, kita akan melihat tayangan yang berikut ini. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah adik-adik, torang soliato itu tayangan tadi itu cerita di mana orang-orang yang setelah mereka dikejar-kejar karena mereka ingin memberitakan Injil, tapi mereka tidak putus asa. Mereka tetap mengajar, tetap memberitakan Injil. Malah mereka pergi dari daerah mereka dan mereka pergi di kota-kota lainnya. Antara lain yaitu Antiokhia. Nah adik-adik, mereka merasakan betul bahwa kalau mereka menyampaikan Injil atau firman Tuhan, mereka pasti dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, begitu juga torang adik-adik. Kalau torang ingin menyampaikan firman Tuhan atau Injil kepada orang lain, torang jangan takut. Memberitakan Injil bukan cuma disampaikan oleh pendeta atau guru sekolah minggu atau orang-orang pintar, tetapi adik-adik pun boleh menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Yesus yang sudah lahir untuk menebus dosa-dosa kita
dan menyayangi torang semua. Dan jangan bilang aduh kita malu, kita takut, atau kita ndak berani, kita bodoh. Tetapi kita harus yakini bahwa Tuhan akan memampukan kita kalau torang ingin menyampaikan itu Injil, ingin menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, adik-adik, torang semua ini toh jadi Kristen atau jadi orang-orang Kristen karena torang ada badengar, orang ada sampaikan pada torang. Pendeta atau guru-guru sekolah minggu atau guru-guru di sekolah. Jadi akhirnya adik-adik atau enci-enci boleh tahu tentang Injil, tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat torang semua, yang selalu siap menolong kita. Nah, untuk itu torang pun harus menyampaikan itu kepada orang lain supaya orang yang belum pernah dengar Injil boleh mengetahui Injil dan boleh mengetahui bahwa ada kotek Tuhan yang selalu sayang, selalu siap menolong torang dalam situasi apapun. Torang sakit, torang susah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan torang. Asal katu torang minta dan percaya. Torang minta di dalam apa? Di dalam doa. Dan torang percaya, yakin bahwa Tuhan akan menjawab itu doa-doa torang. Dan dengan torang percaya bahwa Tuhan adalah yang mempunyai ini torang semua. Waktu dan seluruh isi dunia ini adalah Tuhan punya. Jadi Tuhan yang sanggup memberikan apa yang torang minta. Dan mungkin kalau torang manusia merasa tidak mungkin atau apakah ya, hal-hal yang tidak mungkin bagi torang manusia, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Mungkin adik-adik bilang, oh kita mau minta, kita mau jadi pintar. Tuhan soalnya tidak mau dapat mau kasih itu dia karena kita memang bodoh sekali. Nah, adik-adik jangan berpikir begitu karena Tuhan sanggup memberikan apa yang torang inginkan asalkan torang mempercayakan itu bahwa Tuhan pasti akan berikan. Tuhan sanggup memberikan karena torang percaya bahwa Tuhan mampu memberikan itu. Nah, adik-adik, jadi dalam cerita tadi orang-orang menyampaikan firman dan Tuhan memberkati mereka sehingga jemaat malah banyak sekali yang jadi percaya dan ada yang mungkin sudah tidak percaya lagi kembali percaya bahwa ada Tuhan yaitu Yesus Kristus yang sudah mampu menolong mereka. Dan orang di Antiokhia, orang-orang percaya di Antiokhia, mereka disebut Kristen yang pertama. Nah, jadi Kristen itu artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Kristen itu orang percaya pada Kristus. Nah, adik-adik, Enci mau bertanya dulu. Tadi tuh sobat dengar cerita, sobat lihat itu video dan Enci juga sudah sampaikan cerita sedikit. Nah, mungkin adik-adik akan bisa menjawab kalau ada perhatikan. Nah, jadi sekarang Enci mau tanya, rasul yang pergi ke Antiokhia yang memberitakan Injil, siapakah rasul yang menyampaikan Injil di Antiokhia? Nah, adik-adik yang ada baca Alkitab, yang ada dengar, yang ada lihat itu tayangan tadi pasti bisa menjawab, yaitu Barnabas dan Saulus. Nah, pertanyaan kedua, adik-adik, disebut apa orang-orang percaya yang di Antiokhia? Nah, betul, yaitu disebut orang-orang Kristen. Nah, jadi disebut orang Kristen yang pertama kali yaitu di Antiokhia, orang-orang percaya di Antiokhia. Nah, adik-adik, kita akan
hari ini kita ada ayat hafalan juga, dan ayat hafalan terdapat di Yesaya 52 ayat 7a. Nah, kalau yang so tahu baca, yang ada pegang Alkitab boleh buka, kasih tanda, yaitu Yesaya 52 ayat 7a. Nah, kita akan membaca bersama-sama. Jadi cuma bagian A, 7a. Kita baca bersama-sama Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari bukit-bukit. Adik-adik, kita baca lagi Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, kita baca sekali lagi biar adik-adik ingat dan kasih tanda di Alkitab. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik so hafal, adik-adik boleh pergi Pak Enci atau panggil Pak Enci, kong boleh bilang bahwa adik-adik so hafal dan Enci dan adik-adik boleh hafal. Nanti kalau adik-adik so hafal, tentu Enci akan memberikan tanda bahwa adik-adik so mampu berhafal dengan baik. Dan sekali lagi Enci ingatkan bahwa torang walaupun masih kecil, torang harus mampu menyampaikan Injil kepada orang lain yang mungkin belum pernah mendengarkan Injil atau berita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan cerita yang lain lagi yang berasal dari Alkitab. Shalom. Nah, adik-adik, tadi torang sudah dengar cerita. Sekarang torang semua memuji Tuhan. Enci undang kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Kabarkan Injil. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi, kabarkan Injilnya. Silakan duduk adik-adik. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi persembahan yang Mama Papa berikan. Siapkan persembahan. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan disampaikan oleh Enci Ferni. Kita memuji Tuhan sebelum berdoa.
mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan berdoa bersama. Encik minta semua ambil sikap berdoa yang baik. Mesti kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan torang mau berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami anak-anak, di pagi hari ini, di hari Minggu yang kudus dan suci ini, kami lagi datang bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, termasuk anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Sentrum Manado yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Apa yang sudah dilakukan pada pagi hari ini lewat ibadah online, firman Tuhan yang sudah didengarkan tadi, bahkan pun semua anak-anak yang sudah memuji dan memuliakan Tuhan di pagi ini, biar kiranya diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi juga boleh anak-anak lakukan dalam kehidupan setiap hari, untuk menjadi anak-anak yang tidak malu untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita, menyampaikan firman Tuhan kepada sesama, kepada teman-teman, kepada siapapun yang anak-anak jumpai. Diberkatilah semua anak-anak sekolah minggu, baik yang sementara beribadah maupun anak-anak yang belum sempat beribadah di pagi hari ini. Diberkati juga orang-orang tua yang ada di rumah masing-masing, di dalam mereka mendidik, membimbing, membesarkan anak-anak. Anugerahkanlah kiranya mereka kekuatan dan kesehatan, terlebih berikanlah kiranya orang tua hikmat untuk dapat mendidik anak-anak, membina anak-anak untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Encik Serli Kuhu Mamesa yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Berkatilah dia, beri kesehatan, kekuatan, sukacita, terlebih dalam tugas pelayanan sebagai guru sekolah minggu, bahkan pun di dalam kehidupan bersama anak-anak yang ada di rumah. Bapa di dalam sorga, tadinya juga kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah anak-anak berikan. Biarlah apa yang sudah anak-anak berikan itu boleh terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa bagi Komisi Pelayan Anak
Gemim Sentrum Manado, mulai dari Penatua Enci Ilono tu Ilan Botu bersama komisi-komisi lainnya. Engkau Tuhan menganugerahkan kami semua kesehatan, kekuatan, memberikan selalu semangat, memberikan sukacita untuk melayani anak-anak walaupun hanya melalui online. Biar kiranya kami selalu diberikan kemampuan untuk terus dan terus mendoakan mereka yang ada di rumah masing-masing, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, anak-anak yang selalu diberkati memiliki masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Berkatilah kiranya semua anak-anak kami, apakah mereka sudah duduk di bangku sekolah ataupun belum. Tuhan tetap berkati, tambah-tambahkan selalu hikmat, kepandaian, kecerdasan, sehingga anak-anak ini boleh berhasil dalam studi mereka, dalam cita-cita mereka, dan dalam setiap kerinduan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian saat ini kami juga mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau engkau jumpai orang tua, guru sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus engkau penuh kuasa. Engkau bersama-sama dengan mereka, engkau jamah, engkau pulihkan dan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya kuasa-Mu di dalam nama Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan setiap orang yang mengalami pergumulan sakit. Berkati para dokter, para medis, juga juru rawat yang ada di rumah sakit dalam tugas kerja mereka untuk merawat, untuk melayani semua orang-orang sakit. Biar Tuhan dengan hikmat-Mu juga mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai tenaga-tenaga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keberadaan kehidupan kami, guru-guru sekolah minggu, mulai dari kolom 1 sampai persiapan kolom 17. Bahkan pun semua orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Inilah kami yang datang berdoa dan mengucap syukur. Mohon ampun segala salah dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Dan marilah kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat. Kita tunduk kepala dan kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Sentrum Manado, menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai orang tua, menyertai kita semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Demikianlah adik-adik seluruh rangkaian ibadah kita di pagi yang indah ini. Kita akan berpisah dan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Shalom.